Halo semuanya, ketemu lagi dengan kami di sini. Saya David Nabitupulu. Di video kali ini kita akan bahas apa, Bang? Dek, kita bahas apa? Oke, ya benar. Kita akan membahas yang ini nih. Jangan fokus kepada botolnya ya. Ini adalah air. Kita akan membahas mengenai kebutuhan air, ya kebutuhan air bagi tubuh manusia maksudnya ya. Nah, seberapa pentingkah air itu bagi tubuh kita dan setiap harinya apakah sudah terpenuhi? Sementara tubuh kita itu adalah tubuh yang multiseluler ya, punya banyak sel. Oke, untuk mengetahui bagaimana kebutuhan air yang dibutuhkan dan seberapa penting air itu, tetap stay di channel saya ini, jangan di skip ya, tetap ditonton. Langsung saja kita lihat, ini dia. Benar sekali teman-teman, air itu sangat penting, urgent banget penting ya. Nah sekarang kita lihat manfaat air, ada banyak sebenarnya manfaat air, bisa kita lihat dari berbagai sumber. Nah ini beberapa poinnya saja kita perhatikan ya, kita pelajari. Yang pertama, ini sudah pasti, kurang minum kan dehidrasi ya, jadi mencegah dehidrasi. Ciri-cirinya apa? Kalau misalnya bibir kita sudah kering, tenggorokan juga sudah mulai kering, dari urin juga bisa, urin yang kuning, kekuning-kuningan ya, keruh, dan satu lagi yang merasa haus. Kalau agak merasa haus, ya udah segera minum air. Yang kedua, melancarkan sirkulasi darah. Teman-teman, sirkulasi darah itu berarti peredaran darah ya. Jadi kalau kurang terganggu juga kondisi sirkulasi darah kita. Yang ketiga, membantu mengeluarkan racun. Nah, ini istilahnya adalah detoksifikasi. Oke, ini poin besarnya, membuang racun ya. Jadi kalau misalnya kita cukup air itu berarti racun-racun juga akan terbuang. Terbuangnya melalui apa? Melalui buang air seni, melalui keringat ya. Yang keempat, membantu kinerja ginjal. Teman-teman, ginjal kita itu memproses 200 liter darah setiap harinya ya. Fungsi ginjal kan menyaring ya, kemudian tempat pembentukan urin juga. Jadi 200 liter darah per hari. Jadi memang ginjal itu butuh cairan atau butuh air yang cukup untuk supaya dia bisa bekerja. Bayangin 200 liter itu harus dikerjain dia ya. Jadi otomatis memang harus cukup. Kalau misalnya nggak cukup, keganggu akan ginjal ya, akan terganggu ginjal. Yang kelima, mengontrol nafsu makan. Hubungannya kemana ini? Ya benar sekali, kalau misalnya kita banyak minum air putih maka kita juga akan merasa kenyang ya, artinya nafsu makan jadinya turun, hubungannya berbanding terbalik. Yang keenam itu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Sudah pasti cairan itu kan berarti air, jadi kalau misalnya kita cukup minum air putih ya kondisi dalam tubuh cairannya pasti seimbang, itu sudah pasti. Yang berikutnya yang ketujuh, membantu distribusi gizi. Kalaupun dalam tubuh kita sudah komplit ya gizinya, karbonya, protein, lemak sudah lengkap, tapi kalau kekurangan air, distribusi gizinya itu ya terganggu juga gitu. Jadi perlu juga air di sini ya. Nah, berikutnya yang kedelapan, menjaga kesehatan kulit. Kaitannya kemana? Ya, ini hampir sama dengan nomor 3 ya. Jadi air itu hubungan air itu hubungannya dengan racun ya.
Jadi kalau kita banyak minum air putih, berarti racun dalam tubuh kita juga terbuang banyak. Kulit yang kering, kulit yang keriput itu gara-gara kekurangan air, karena ada racun yang menyumbat. 9. Mencegah penyakit berbahaya. Nah, ini banyak penyakit yang bisa muncul. Kenapa? Karena pengaruh kekurangan air. Balik lagi, karena kalau kurang air berarti racun masih tertanam dalam tubuh kita gitu loh. Bisa penyakitnya seperti stroke, kanker ya, itu bisa. Bahkan mungkin penyakit yang lain bisa aja. Jadi intinya minum yang banyak akan membuang racun juga ya. Jadi teman-teman, itulah beberapa manfaat air. Jadi sangat penting, sangat urgent, sangat vital. Oke, bisa dipahami ya satu persatu. Ya, itu dia. Berapa banyakkah air atau cairan yang keluar dari tubuh kita setiap hari? Sadar atau tidak sadar, tanpa kita sadari, ada kira-kira sebanyak 2,5 liter. Wow, ternyata banyak ya. 2,5 liter setiap hari itu ada cairan atau air yang keluar dari tubuh kita. Melalui apa aja? Yang pertama, melalui buang air seni atau buang urin ya, itu perharinya 1,5 liter lebih kurang. Melalui keringat kita mengeluarkan 500 ml. Melalui pernapasan atau uap air, ini lagi ngomong nih, bisa juga keluar uap air ya, 400 ml. Melalui feses atau tinja itu 100 ml. Jadi totalnya 2,5 liter per harinya. Oke, berapa banyakkah air yang dibutuhkan bagi tubuh? Nah, ini berdasarkan penelitian dari Ikatan Dokter Anak Indonesia bahwa bayi usia 0-6 bulan itu perharinya 700 ml. Bayi usia 7-12 bulan itu perharinya 800 ml. 1-3 tahun 1300 ml. 4-8 tahun itu sebanyak 1700 ml. Nah, berikutnya untuk anak usia 9-13 tahun itu kalau untuk laki-laki 2400 ml, kalau perempuan 2100 ml. Anak usia 14-18 tahun untuk laki-laki 3300 ml dan perempuan 2300 ml ya. Selain itu bisa juga, selain melalui air, bisa juga melalui buah-buahan, karena buah-buahan juga mengandung banyak air ya, seperti semangka, pir, anggur, jeruk, itu bisa juga dikonsumsi ya. Nah, bagaimana dengan dewasa? Untuk yang perhitungan di dewasa itu 30 ml per kilogram per harinya. Contohnya berat badannya adalah 70 kilo, ya udah 70 dikali 30 berarti 2100 ml atau 2 liter lebih gitulah ya. Nah, kalau misalnya untuk yang ibu hamil itu tambahannya 300 ml, ibu menyusui 500-600 ml. Begitu dia. Jadi sebenarnya tergantung aktivitas juga ya. Kebutuhan air itu tergantung aktivitas juga, tergantung kondisinya juga. Kalau hamil, menyusui pasti beda lah. Kalau di atlet ya pasti lebih banyak lagi. Nah, tapi intinya adalah asupan air bagi tubuh itu harus terpenuhi, harus cukup, jangan sampai kekurangan ya. Oke teman-teman, kembali lagi ya. Ini hanya berbagi saja bagaimana caranya kami bisa memenuhi kebutuhan air putih dalam tubuh kami gitu ya. Nah, jadi kami di rumah sudah memang tersedia botol minum masing-masing ya. Jadi sudah ada botol minum masing-masing. Ini ada 4 botol minum. Ini punya saya, ini punya istri saya, kemudian ini punya si abang, si nomor 1, ini kemudian punya si adik yang paling kecil. Nah, jadi di sini yang kami gunakan adalah memang menyediakan dulu udah ada botol minum masing-masing gitu. Ya, kalau saya di sini yang 2 liter ya. Botol minum saya yang 2 liter. Karena biasanya saya 4 liter atau 4,5 liter satu hari ya, karena menggunakan botol minum ini. Jadi ini sangat membantu teman-teman. Kalau ada patokan alat atau media yang bisa kita gunakan, itu membantu. Jadi kita tahu mengukur berapa jumlah air yang masuk ke dalam tubuh kita ya. Oke, ini dia yang punya saya 2 liter.
Jadi ini sudah saya minum tinggal segini ya, artinya udah mau 2 liter nih. Nah ini punya istri saya, ini ukuran yang 1 liter ya. Nah jadi biasanya dia habis 3 botol atau 2 botol setengah, karena kita tidak bisa pastikan satu hari itu pasti bisa 2 liter atau 3 liter, nggak bisa ya, itu tergantung kegiatan, bahkan aktivitas, bahkan tergantung mood juga ya. Nah ini untuk anak-anak biasanya kita, karena masih anak-anak ya, ukuran yang paling kecil yang ini dia setengah liter atau 500 ml, yang ini nggak nyampe, paling 400 ya, 400 ml. Nah jadi anak-anak kan nggak begitu banyak, paling ya 1 liter 2 liter lah ya, atau 1,5 gitu ya. Nah di sini dia bisa dua botol atau 3 botol biasanya, tapi namanya pemula anak-anak ya, tapi diusahakan lah gitu karena air itu penting. Oke, begitu dia kira-kira, hanya berbagi saja cara-caranya yang kami lakukan, sehingga ya memang bisa kebutuhan air itu jadi tetap lancar gitulah. Namun teman-teman biasanya kalau banyak mengkonsumsi air putih seperti saya, ya otomatis kan sering ke kamar mandi. Kalau sering kamar mandi teman-teman nggak masalah, itu hal biasa. Membuang air kecil di kamar mandi berarti kita membuang racun. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kita sering ke kamar mandi buang air kecil karena sering minum, nggak apa-apa, itu bagus, itu yang sehat sebenarnya gitu ya. Kalau bicara tentang urin, warna urin itu menentukan apakah kita kategori cukup air minumnya atau tidak. Jadi kalau misalnya warna urinnya itu adalah kuning gitu ya, berarti itu sangat sedikit minum air putih gitu. Tapi kalau misalnya dia putih bening, berarti dia airnya sudah cukup. Kira-kira seperti itu ya. Kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman, aku malas minum, jarang minum, kayak mana ya supaya rajin? Nah untuk menjawab itu ya, ini saya pribadi gimana ya, ya pertama harus tahu dulu pentingnya air putih bagi tubuh gitu teman-teman. Secara biologi ya, tubuh kita itu banyak sel, banyak banget ya, banyak banget. Misalnya ya, ini ibu jari saya ini dipotong sedikit aja segini ya, dipotong sedikit aja, kita cek di mikroskop itu banyak banget selnya, banyak banget ya, bukan hanya ribuan ya, bukan hanya ratusan ribu, banyak banget. Jadi otomatis kan sel itu kan butuh juga nutrisi, butuh minum ya. Ya udah, prinsipnya ke situ sih. Jadi memang kita itu harus banyak minum gitu. Walaupun mungkin dari teori IDI, Ikatan Dokter Indonesia, mengatakan perharinya itu ada yang bilang ya 3 liter lah, atau 2 liter, atau cukup 8 gelas. Ya saya rasa sih itu masih kurang ya. Nah jadi harus tahu dulu yang penting banget gitu loh, karena ini di tangan aja, di tangan yang banyak sel ini itu perlu yang namanya air juga. Jadi biasakan aja bangun pagi langsung minum air putih, disediakan minum botolnya. Kemudian ya selain makan siang, makan siang, makan malam gitu, biasanya kan makan 3 kali satu hari. Nah selain itu ya tetap dibarengi dengan banyak minum air putih. Tapi saya yakin teman-teman, kalau misalnya kita udah memulai sering minum air putih, itu akan terpicu sendiri kok, terangsang sendiri kita untuk minum, karena bakalan di mulut kita itu juga akan merasa kering karena kita sudah terbiasa gitu. Jadi itu sangat bagus ya. Ya begitu harapannya memang dari video ini kita banyak minum, karena air putih itu gratis sebenarnya kan, nggak bayar. Maksudnya gratisnya itu bisa kita masak gitu ya, nggak membeli barang yang mewah yang harus mahal keluar banyak duit, enggak. Artinya air itu masih bisa mudah didapatkan, jadi ya udah tinggal minum aja, masukkan ke dalam tubuh aja gitu. Tapi dibiasakan dengan rutin per hari gitu ya. Oke, berikutnya adalah
tips supaya kita rajin minum air putih ya. Yang pertama wajib sediakan botol minum. Tujuannya apa? Supaya kita tahu mengukur takaran berapa per hari kita minum. 2,5 liter, 3 liter seperti itu. Yang kedua, biasakan minum air putih setiap berganti aktivitas. Contohnya, minum air putih setiap bangun tidur, berangkat kerja, dan mulai bekerja. Jadi supaya ada ritmenya dan nanti terbiasa. Ketiga, jika minum, biasakan minum sekaligus, jangan hanya beberapa teguk. Maksudnya, misalnya minum di gelas sampai habis, baru isi lagi gitu loh. Yang keempat, buatlah motivasi kenapa sih perlu minum air dan tentukan target setiap hari. Nah, ini akan membuat kita semangat untuk rajin minum air putih. Oke, itu adalah poin-poinnya. Bagi yang malas minum air putih, pasti jadi rajin. Oke, demikian pembahasannya mengenai kebutuhan air bagi tubuh kita. Mudah-mudahan video tadi sangat membantu buat kita semua dan bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Supaya video saya juga semakin banyak, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Thank you. Bye-bye.